Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Pendidikan Berbasis Karakter di Indonesia. Dosen pengampu Bapak Lungit Wicaksono MPD. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Anugrah dengan NPM 23131 dan rekan saya Arinda Rakamutia dengan NPM 231305119. Materi pertama yang akan dibahas yaitu pentingnya pendidikan berbasis karakter. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembentukan individu dan masyarakat. Selain pengetahuan akademis, pengembangan karakter dan nilai-nilai moral sangat penting dalam membentuk manusia yang berkualitas. Pendidikan berbasis karakter menempatkan penekanan pada pengembangan aspek moral, etika, dan nilai-nilai positif yang membentuk kepribadian individu. Selanjutnya, mengapa pendidikan berbasis karakter penting? Yang pertama, menyokong pembentukan kepribadian holistik. Pendidikan berbasis karakter mengakui bahwa pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk pribadi yang seimbang secara emosional, spiritual, dan sosial. Yang kedua, membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Dalam masyarakat, individu dengan karakter yang kuat cenderung memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi terhadap diri sendiri, lingkungan sekitar, dan negaranya. Yang ketiga, mengembangkan etika dan moral yang baik. Pendidikan karakter membantu individu dalam memahami perbedaan antara benar dan salah, serta memperkuat prinsip-prinsip etika yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, menghadapi tantangan global. Di era globalisasi ini, karakter yang kuat membantu individu dalam menghadapi berbagai tantangan, mempromosikan kerjasama, toleransi, dan keberagaman budaya. Selanjutnya ada menyokong kesejahteraan emosional. Pengembangan karakter membantu individu dalam mengelola emosi, menumbuhkan rasa empati, serta memiliki kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi kehidupan. Dan yang terakhir, membentuk pemimpin yang berkualitas. Pendidikan berbasis karakter memberikan fondasi yang kuat bagi pembentukan pemimpin yang memiliki integritas, keberanian, dan kepemimpinan yang beretika. Materi selanjutnya yaitu bagian integral dari sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan karakter di Indonesia merupakan elemen penting dan tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Lebih dari sekedar pemindahan pengetahuan, pendidikan karakter menjadi landasan yang mendukung pembentukan individu yang berkualitas dan bertanggung jawab. Nah, bagian integral dari sistem pendidikan Indonesia dibagi lagi menjadi 3, yaitu pendidikan karakter dalam pembangunan sumber daya manusia, implementasi dalam sistem pendidikan, dan peran sekolah dan pengajar. Nah, pendidikan karakter dalam pembangunan sumber daya manusia dibagi menjadi 2, yaitu untuk membentuk kepribadian holistik, yaitu pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam kurikulum sebagai upaya untuk membentuk kepribadian yang seimbang secara moral, sosial, dan intelektual. Kemudian ada implementasi dalam sistem pendidikan, dibagi menjadi 2, yaitu kurikulum berbasis karakter, yaitu kurikulum nasional memasukkan nilai-nilai karakter ke dalam setiap mata pelajaran, membentuk dasar bagi pengembangan sikap, nilai, dan perilaku positif. Yang kedua, pendidikan ekstrakurikuler yang mendorong karakter. Kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan kepemimpinan, seni, olahraga, dan layanan masyarakat diarahkan untuk membentuk karakter siswa. Kemudian ada peran sekolah dan pengajar. Nah, peran guru sebagai agen perubahan. Guru memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam membentuk karakter siswa. Mereka bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan yang menginspirasi siswa. Kemudian ada lingkungan sekolah yang mendukung. Nah, lingkungan belajar yang aman, inklusif,
dan mendukung adalah kunci keberhasilan pendidikan karakter di sekolah. Hal ini meliputi budaya sekolah, norma, dan nilai-nilai yang ditanamkan. Materi selanjutnya ialah nilai-nilai utama yang dijunjung tinggi dalam pendidikan karakter. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran adalah nilai yang sangat penting dalam pendidikan karakter. Hal ini meliputi keterbukaan, kebenaran, dan integritas dalam segala aspek kehidupan. Memiliki integritas dan konsistensi antara perkataan dan tindakan adalah bagian yang penting dari karakter yang jujur. Yang kedua ada keadilan. Nilai keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang sama dan adil terhadap semua orang, tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, atau budaya. Pendidikan karakter mengajarkan pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Tanggung jawab mencakup kesadaran akan tindakan dan keputusan yang diambil serta siap untuk bertanggung jawab atas konsekuensinya. Seseorang yang memiliki nilai tanggung jawab akan menerima konsekuensi dari tindakannya dengan bijaksana. Yang terakhir ada kerjasama. Kerjasama mengajarkan pentingnya bekerja bersama sebagai tim dan menghargai kontribusi dari setiap individu dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini mengembangkan sikap saling membantu dan saling mendukung di dalam suatu kelompok. Implementasi dalam pendidikan. Konsep pendidikan karakter diimplementasikan di berbagai tingkatan pendidikan dengan beragam metode dan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa di setiap tingkat. Berikut adalah cara umum di mana konsep pendidikan karakter diaplikasikan dalam berbagai tingkatan pendidikan. Yang pertama, pendidikan anak usia dini, PAUD, dan taman kanak-kanak, TK. Model perilaku guru sebagai teladan. Guru berperan sebagai model perilaku yang baik untuk siswa dengan menunjukkan contoh nilai-nilai karakter melalui interaksi sehari-hari. Pembelajaran melalui permainan dan aktivitas. Menggunakan permainan, cerita, lagu, dan kegiatan yang interaktif untuk mengajarkan nilai-nilai karakter seperti kerjasama, kesabaran, dan berbagi. Yang kedua, sekolah dasar. Kurikulum terintegrasi. Integrasi nilai-nilai karakter ke dalam berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa, seni, agar siswa dapat mengidentifikasi dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam konteks nyata. Pengembangan program ekstrakurikuler mendorong keikutsertaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang menekankan nilai-nilai seperti bekerja sama, tanggung jawab, dan kejujuran. Yang ketiga, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Program pendidikan karakter formal, pembelajaran khusus yang mengajarkan dan mendiskusikan nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran etika, konseling, atau pelajaran tambahan. Kegiatan rintisan organisasi siswa mendorong siswa untuk mengembangkan dan memimpin kegiatan yang menerapkan nilai-nilai karakter seperti kepemimpinan, kreativitas, dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, perguruan tinggi dan pendidikan tinggi. Integrasi dalam kurikulum akademik, mengintegrasikan etika dan pengembangan karakter ke dalam mata kuliah umum dan program akademik untuk membantu mahasiswa menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, mengadakan kegiatan organisasi, klub, atau program sukarelawan yang mendorong partisipasi aktif siswa dalam menerapkan nilai-nilai karakter dalam kegiatan sosial. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan profesional. Pendidikan karakter bagi guru dan tenaga pendidik. Program pelatihan dan pengembangan yang dirancang khusus untuk membekali pendidik dengan strategi, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di kelas. Materi selanjutnya adalah tantangan utama dalam menerapkan pendidikan berbasis karakter di Indonesia. Pertama, kebutuhan perubahan budaya dan mentalitas. Kedua, kurangnya pemahaman dan kesiapan guru. Ketiga, tantangan dalam evaluasi dan pengukuran. Keempat, kurangnya dukungan infrastruktur dan sumber daya. Kelima, budaya digital dan pengaruh media sosial. Keenam, konteks sosial, kultural, dan kondisi geografis. Ketujuh, pengaruh lingkungan keluarga. Dan yang terakhir, 8, konsistensi dan implementasi yang tepat.
Materi selanjutnya adalah solusi atau langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi guru. Program pelatihan khusus, pengembangan kurikulum guru. Yang kedua, pengembangan kurikulum yang terintegrasi, penyelarasan dengan kurikulum nasional, dan pengembangan materi pelajaran. Yang ketiga, peran orang tua dan keluarga, pendidikan bagi orang tua dan kerjasama dengan orang tua. Yang keempat, penggunaan teknologi dan media sosial yang bijak. Ada pendidikan media sosial dan kolaborasi dengan platform pendidikan online. Yang kelima, penguatan sumber daya dan dukungan pemerintah. Ada alokasi anggaran yang memadai dan pengembangan infrastruktur. Yang keenam, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ada sistem evaluasi yang efektif dan pengembangan berkelanjutan. Yang ketujuh, yang terakhir ada kampanye dan partisipasi masyarakat. Ada kampanye kesadaran masyarakat dan partisipasi komunitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.